Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gama Reza Ramadan dengan NPM 2211031090. Di sini saya akan menjelaskan pengisian SPT tahunan 1771 berdasarkan eh, soal ujian PPE Badan PT Salam Aska. Pertama, kita mulai dari lampiran ke-6. Baik, yang pertama kita tambah. Ini bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi. Kita lihat di soalnya. Di sini ada Margono, Mandala, dan Franz. Jadi Margono ini kan 40%, Mandala 32%, Franz ini 28%. Itu maksudnya adalah kepemilikan dari masing-masing orang tersebut. Kepemilikan dari modalnya. Jadi 40% dari 727 juta 300 ribu, 32% dari 727 juta 300 ribu, dan juga 28% dari 727 juta 300 ribu. Baik, kita masukin yang pertama dari Margono karena yang paling besar kepemilikannya. Alamatnya NPWP. Baik, persentasenya 40%. Untuk rupiahnya berarti 40% dikali 727 juta 300 ribu didapatkan 290 juta 920 ribu. Baik, selanjutnya yang kedua dapat kita lihat di bawah 40% yaitu ada Mandala sebesar 32%. Dengan NPWP 0,330. Persentasenya adalah 32%. Maka 32% dari total modalnya 727 juta 300, yaitu sebesar 232 juta 736 ribu. Masukkan 32 736. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu yang terakhir ada France yang memiliki kepemilikan 28%. Kemudian PWP 62 besarannya sebesar 28%. Maka 28% dari 727 juta 300 ribu yaitu adalah 203 juta 644 ribu. 203 juta 644 ribu. Baik, selanjutnya kita pindah ke lampiran ke-5. Baik, di sini ada bagian A yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Ini sama seperti yang tadi, nama yang seperti di awal tadi, Margono, Mandala, dan Franz. Nama Margono dengan alamat yang sama, Jalan Royal, nomor 4, Kota Bandar Lampung, PWP 129 965.
Persentasenya dia 40%. Lalu jumlah yang disetorkannya sebesar 290 juta 920 ribu. Baik, selanjutnya setelah Margono ada Mandala dan alamat. Ini ada NPWP 03330 072 dengan besaran 32%. Lalu yang disetorkan yaitu sebesar 232 juta 736 ribu. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah maaf, ini harus di dan alamat jalan PPP 05. Itu 28% modal listrik itu sebesar 203 juta 644 ribu. Baik, selanjutnya kita isi di bagian B, yaitu daftar susunan pengurusan komisaris. Pertama kita isi dulu, yang pertama dari Margono dulu. Seperti tadi alamatnya. PW pun seperti sama tadi. Lalu jabatan dia kita lihat di sini Margono sebagai direktur. Selanjutnya kita tambah setelah Margono ada Mandala PWP 'dia menjabat sebagai komisaris. Baik, selanjutnya yang terakhir ada Anies PWP 2244 1 15 6 331. Sedang frase ini adalah sebagai manajer. Baik, setelah ini kita lanjutkan ke lampiran keempat. Baik, lampiran keempat ini kita bisa melihat dari bagian ada PPh final. Ini kita lihat dari, kita mengecek dari 1 hingga 13 ini apakah terdapat di laporan laba rugi. Baik, kita lihat di sini. Di pendapatan luar usaha kita lihat. Yang pertama, bunga deposito, tabungan, dan diskonto SBY atau SBN. Bunga deposito kita lihat ada di pendapatan bunga deposito ini yang sebesar 30 juta, serta ada bunga satu lagi yaitu pendapatan bunga tabungan bank sebesar 15 juta.
Jadi apabila bunga ini kita jumlahkan, karena dia sesama bunga, jadi 30 juta tambah 15 juta sama dengan 45 juta. Kita tulis di sini. Dengan tarif 20 dengan tarif 20%. Baik, selanjutnya bunga diskon atau obligasi tidak ada. Penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek juga tidak ada. Penghasilan penjualan saham milik perusahaan modal Ventura tidak ada. Penghasilan usaha penyaluran atau dealer atau agen produk BBM tidak ada. Penghasilan pengalihan hak atas tanah atau bangunan tidak ada. Penghasilan persewaan atas tanah atau bangunan ini ada. Soalnya tadi saya sempat baca yang di bagian pendapatan sewa tempat parkir. Di berhubungan dengan sewa, maka dapat kita lihat di sini 50 juta. Kita masukkan di sini. Dengan besaran persentasenya yaitu 10%. Pelaksanaan konstruksi tidak ada. Perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi juga tidak ada. Perwakilan dagang asing, pelayaran atau penerbangan asing, pelayaran dalam negeri, penilaian kembali aktif tetap, hingga transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa pun tidak ada di lapor-lapor rugi ini. Cukup bunga deposito dan penghasilan persen atas tanah atau bangunan. Baik, untuk bagian B penghasilan tidak termasuk objek pajak ini juga tidak ada, baik itu bantuan sumbangan, hibah atau dividen, iuran, bagian laba yang diterima, sisa lebih yang diterima atau diperoleh. Baik, selanjutnya kita akan berganti ke lampiran ketiga. Baik, di sini kita memasukkan dari soal di keterangan lainnya. Jadi di sini itu ada pemotongan atau pemungutan PPh pasal 22, 23, atau 26. Kalau kita lihat dari soal, di bagian keterangan lainnya ini ada PPh pasal 22, impor dari PT Crispy, lalu PPh pasal 23 dari PT ABC, dan PPh pasal 22 dari Bendahara Kementerian Pertanian. Mengapa yang PT BNI dan PT Modar tidak? Karena itu PPh pasal 4 ayat 2, itu beda, bukan di sini masukinnya. Untuk ini kita masukin pertama PT Crispy, tambah di sini. NPWP PT Crispy yaitu 14.685, 2439, 331. Jenis penghasilannya ini yaitu eh, pasal 22, pasal 22 pembelian barang, pembelian dalam sektor pertanian. Untuk objek outputnya ini yaitu 800 juta. PPh output ini kita lihat dari sini di 20 juta. Untuk nomor bukti ini kita lihat di sini di 09 BP. Tanggal bukti juga tanggal 24 bulan 6 2023, tanggal 24 bulan 6. Alamat pemotong pemungut itu tidak lengkap di soalnya, jadi kita strip saja. NTPN ini kita kosongkan juga. Baik, selanjutnya PT Crispy sudah, kita lanjutkan. Selanjutnya ke PT ABC. PT ABC, selanjutnya ABC. Dengan NPWP 13 tiga
192, 332. Jenis penghasilannya PT ABC pasal 23 imbalan atau jasa. Pasal 23 imbalan atau jasa lainnya dengan objek outputnya itu sebesar 54 juta. Kita lihat kenapa, nanti saya jelaskan mengapa bisa 800 juta, kenapa bisa 54 juta. Untuk PPh outputnya sama seperti tadi, 14.500.000 dapat dari soal. Nomor bukti pun sama. Tanggal bukti pun sama, 20/9/2023. Oke, untuk pemotong pemohon juga tidak ada, kita kasih step saja. Baik, selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah Bendahara Kementerian Pertanian. Dengan NPWP 00015 102. Dengan jenis penghasilannya ini yaitu pasal 22 pembelian barang oleh bendahara. Untuk objek outputnya ini sebesar 300 juta. Output 4.500.000. Nomor buktinya untuk tanggalnya 12 Oktober. 12 Oktober 2023. Untuk alamat pemotongnya tidak ada juga, jadi kita kasih strip. Baik, sebelumnya kenapa saya mengisikan objek output 800 juta ini? Dikarenakan kita lihat di soal ini, PP pasal 22 ini bisa memakai API ataupun tidak. Kalau dia memakai API itu sebesar 7,5%, sedangkan kalau menggunakan API sebesar 2,5%. Saya berasumsi ini memakai API, jadi saya menghitungnya menggunakan 2,5% tarifnya. Jadi 20 juta ini dibagi dengan 2,5%, maka didapatkan oleh 800 juta. Selanjutnya yang PT ABC ini mengapa 54 juta? Karena di laporan laba ruginya ini ada di biaya PPh pasal 23 54 juta. Makanya karena sudah tersedia jadi saya langsung masukkan. Untuk bendahara kementerian ini kenapa 300 juta? Karena di pasal 22 pembelian barang oleh bendaharawan ini tarifnya itu 1,5%. 4.500.000 bagi 1,5% dapatkan 300 juta. Baik, selanjutnya lanjut ke lampiran kedua. Baik, di sini adalah perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha secara komersil. Baik, dari sini kita lihat dari file dari laba rugi. Baik, yang pertama pembelian bahan atau barang dagang, kita lihat di sini bahan baku 36 miliar ya. Di sini kita masukkan miliar. Selanjutnya gaji upah bonus 450 juta. Selanjutnya biaya transportasi tidak ada, biaya penyusutan tidak ada, biaya sewa. Biaya sewa ini ada. Sewa mobil angkut 1.500.000 juta. Baik, selanjutnya biaya bunga pinjaman tidak ada, biaya sehubungan dengan jasa tidak ada, biaya piutang tanda tagih, biaya royalti, biaya pemasaran promosi tidak ada, eh biaya pemasaran, biaya lainnya tidak ada. Persediaan awal ada di 2.300.000.000. Di persediaan akhir ini juga ada sebesar 400 juta.
Baik, saja biaya usaha lainnya kita lihat dari biaya usaha ini. Pembelian bahan barang ini tidak ada. Untuk gaji upah ada 2.890.000.000. 2.890. Maaf, ini sama kolom 2.890. Baik, untuk selanjutnya biaya transportasi ada 360 juta. Saya jasa amortisasi ada di 135.300.000. Biaya sewa, biaya sewa ada ya. Biaya sewa kantor cabang ini di 190 juta. Biaya bunga pinjaman nggak ada. Selanjutnya, biaya sehubungan dengan jasa tidak ada, biaya piutang tertagih tidak ada, biaya royalti dapat kita lihat biaya royalti 80 juta. Selanjutnya, biaya pemasaran promosi ini ada. Jeprek promosi tidak ada. 176 juta. Selanjutnya, biaya lainnya. Jadi, kita jumlah di sini itu harus sama dengan 5.768.300.000. Jadi bagaimana kita di sini bisa menuliskan 5.768.300.000 ini, yaitu dengan mengurangkan antara 5 miliar ini dengan 3.831.300 ini yang akan ditulis di biaya lainnya. Hasil pengurangannya yaitu 1.937 juta, 1.937 juta ribu. Baik, maka jadi 5.768.300.000 sesuai dengan jumlah biaya usaha. Selanjutnya biaya dari luar usaha kita lihat dari ini ada di bagian gaji upah. Maaf, ini ada di bagian di biaya bunga. Oke, biaya bunga pinjaman. Untuk biaya sewa, biaya penyusutan, biaya transportasi, gaji, pembelian bahan barang itu tidak ada. Jadi adanya di biaya bunga pinjaman sebesar 80 juta. Selanjutnya, jadi biaya luar usaha ini totalnya adalah 104 juta. Seperti tadi, kita ingin di sini 104 juta, maka selisih dari itu kita tetapkan di biaya lainnya, yaitu sebesar 24 juta. Maka dapat 104 juta sesuai dengan jumlah biaya lainnya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke lampiran satu. Baik, di sini kita masukkan peredaran usaha, yaitu sebesar 46.170.000.000. Masukkan. Oke, setelah kita masukkan di sini, kita lanjutkan dari penghasilan dari luar usaha. Itu dari total ini, 315 juta. Saya penghasilan dengan PPF-nya dan tidak termasuk objek pajak. Ini kita lihat eh, yang kami beri tanda warna kuning ini, jadi 50 juta ditambah 15 juta ditambah 30 juta. Jadi 50, 30, 80, 90 juta. 90 juta.
Baik, selanjutnya untuk biaya yang dibebankan ini kita masukkan di jawaban sini. Jadi kita lihat di biaya transportasi, biaya yang dibebankan keluarga untuk kepentingan pemegang saham. Biaya transportasi di bagian koreksi positif itu 40 juta. Selanjutnya untuk pembentukan dan pemungutan dari cadangan tidak ada, untuk penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa ada, itu sebesar 70 juta. Kita lihat dari sini. Biaya pakaian batik dan olahraga karyawan di koreksi positif. Baik, selanjutnya untuk eh, jumlah yang melebihi kewajaran tidak ada, harta yang dihibahkan ini ada sebesar 213 juta 500 ribu. Itu didapatkan dari biaya sumbangan sosial, sama seperti korelasi positif. Sebelah sini. Baik, selanjutnya ada di pajak penghasilan sebesar 54 juta. Kita masukkan sebesar 54 juta. Selanjutnya kita masuk gaji yang dibayarkan kepada anggota ini tidak ada. Untuk sanksi administrasi ini ada sebesar 85 juta. 5 juta. Baik, untuk selanjutnya di bagian, oh ya, ini seperti seperti yang tadi. Jadi kan total ini harus harus untuk jadi total itu harus 1.688.500.000. Sedangkan di sini baru 642.500. Seperti tadi kita kurangkan dan didapatkan untuk penyusuan fiskal positifnya yaitu sebesar 1.226 juta. Baik, jadi total jumlahnya 1.688.500.000 sesuai dengan penyusuan fiskal. Selanjutnya untuk penyelesaian fiskal negatif kita langsung ambil saja di totalnya 166.200. Berarti kita samakan saja di ini 166.200. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke induk lanjutan. Baik, di sini penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran, yaitu kita lihat dari sini total dari menurut fiskal. Totalnya itu laba bersihnya totalnya 2.295.000.000 rupiah. Jadi kita masukkan 2.295.000.000. Baik, selanjutnya untuk kredit pajak tahun pajak yang lalu itu berarti kalau kredit pajak ini total dari lampiran ketiga. Baik, kita mundur sebentar. Lampiran. Oh maaf, jadi harus diisi. Oh, jadi di lampiran tiga itu ada totalnya setelah semuanya itu 39 juta. Jadi 39 juta itu dimasukkan di kredit pajak ini. Nanti apabila sudah saya tunjukkan lagi. 39 juta. Selanjutnya, untuk ini kita isi Jakarta saja. Selanjutnya kita lanjutkan ke induk. Baik, di sini kita isi bagian 10 ini yaitu PPh yang dibayar sendiri. Yang 10 ini PPh pasal 25 bulanan. Di yang bulanan ini itu kita lihat dilihat di jawaban kita. Jadi di bayaran sendiri ini ada PPh pasal 25 sebesar 28 juta.
dan PP pasal 251 lagi di 19 juta. Lalu yang A ini kita isi 28 juta, sedangkan yang B hanya pokok pajak yaitu 19 juta. Untuk selanjutnya kita isi tanggal, tanggal seperti yang tadi di induk lanjutan, kita di sini. Baik, selesai sudah penjelasan pemaparan materi untuk pengisian SP tahunan 1771. Sebelumnya izin tadi yang 39 juta itu kita lihat di lampiran 3. Jadi, nah dari total PPh ini 39 juta, maka di itu nanti dimasukkan ke sini. 14E itu kredit pajak tahunan pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Aku saya masukkan 39 juta. Baik, saya kembalikan ke induk. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Saya Gama Reza, izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.